Kembali lagi di podcast On Solid Rock bersama saya Marcella dan juga seperti biasa saya ditemenin oleh Pak Jim dan juga Bu Rosita. Selamat datang Pak Jim dan Bu Rosita. Selamat. The Dynamic Duo. Salah satu pasangan yang terberkati di kota Jakarta. Berat. Mantap ya. Berat. Kita amin aja. Amin. Ya. Jadi seperti biasa kita akan ngobrol seputaran kehidupan berumah tangga ya. Mungkin kalau yang masih single berpikir bahwa menikah itu hore-hore ya. Padahal banyak lika-likunya ya. Pak Jim dan Bu Rosita. Hore-horenya juga banyak. Oh iya. Hore-hore boleh lah. Iya. Untuk yang sudah menikah 26 tahun kayaknya valid ya. Kalau bilang bahwa ada hore-hore ada lika-likunya juga. Betul. Nah hari ini topik yang kita bahas tuh tentang love in its kind. Kalau Anda bertanya-tanya apa sih maksudnya? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak dengan Pak Jim dan Bu Rosita tentang love in its kind. Tapi pertanyaan pertama, boleh diceritain gak Pak Jim dan Bu Rosita highlight kehidupan Pak Jim dan Bu Rosita tahun 2020? Walaupun sekarang ini kan udah memasuki hampir pertengahan tahun ya di 2021. Tapi pasti masih fresh teringat apa yang terjadi di tahun 2020 dan mungkin di awal tahun 2021. Your highlight. Tahun 2020 saya rasa banyak dari kita semua kan mengalami badai yang sama ya karena pandemi ini gitu ya. Tetapi kalau kita di keluarga kita kebetulan ada 3 hal yang cukup signifikan lah yang membuat hubungan kita kemudian harus dilatih ulang gitu ya untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman gini, kalau 2020 itu we are not in the same boat, we are facing the same storm tapi we are in the different boat gitu ya. Kalau kita consult sama stormnya sama tapi boatnya different. Apa artinya? Bahwa ada orang yang memang kapalnya siap, ada orang yang kapalnya nggak siap gitu. Nah kami kebetulan kapal kami cukup siap, tetapi ya lumayan juga menghadapi badai. Nah badai apa sih yang kemudian harus kita hadapi terkait dengan adanya pandemi itu? Ya pertama kita di awal tahun 2020 kemarin itu tiba-tiba anak kita ada yang sakit di Inggris. Kita nggak tahu bagaimana kita harus menangani masalah itu karena ya of course dia punya insurance tapi dia nggak punya siapa-siapa di sana kecuali teman-temannya dan komunitas di gereja. Tetapi karena waktu itu sudah pandeminya sudah mulai masuk ke Inggris ya, jadi ya untuk meminta bantuan orang itu juga tentu akan lebih sulit karena kan semua juga mengalami masalah yang sama gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang setelah kejadian itu kejadian berikutnya adalah selang beberapa bulan setelah kejadian anak saya sakit itu saya disomasi karena urusan bisnis lah ya, ada masalah bridging kontrak. Jadi kita harus lewatin masalah itu. Terus di tempat kerja pun juga bisnis juga drop dan kita harus deal dengan masalah di bisnis juga gitu ya. Bagaimana mempertahankan bisnis di tengah-tengah situasi yang seperti itu gitu. Lalu tantangan kita di parenting adalah kita harus memulangkan anak-anak karena waktu itu uncertainty-nya begitu besar dan kita juga nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau mereka di sana itu ya, karena benar-benar Inggris lebih parah gitu situasinya waktu itu ya dari apa yang anak-anak kita ceritakan gitu. Dan rupanya membawa mereka pulang itu bukan jadi mudah. Tetapi kita berhadapan lagi dengan tantangan bagaimana kita harus deal sama kekecewaan mereka. Nah makanya itu yang tadi saya katakan, kita menghadapi storm yang sama, tetapi kesiapan kita, puji Tuhan tahun 2020 kesiapan kita tuh sudah lebih baik sebenarnya karena kita udah lewatin proses
membangun hubungan terlebih Iya, dahulu. Saya iya. nggak bisa bayangkan kalau pada waktu hal itu terjadi hubungan kami belum seperti sekarang ini Iya, gitu. iya, iya. Dan itu juga kita bisa confirm apa yang kita teori yang kita katakan ini, karena di waktu yang bersamaan tuh kita juga melayani banyak keluarga yang secara ekonomi nggak ada masalah, Iya. tetap bisa lewatin Mhm. badai ini, tetapi secara hubungan itu masalahnya luar biasa. Ada juga keluarga yang kita harus dampingi juga karena masalah dengan anak-anaknya. I Gitu. see, Jadi I see. itu highlightnya ya Iya, iya. dari 2020. Ini challenges ini datangnya hampir bersamaan ya? Ya Pajim? hampir bersamaan, berturut-turut Wow. gitu. Overlapping. Overlapping gitu. I see. Jadi ini belum selesai, ada satu lagi datang gitu kan. Oke, oke. Dan di tengah-tengah situasi yang kita harus hadapi secara pribadi karena itu tanggung jawab kita, Mhm, ya mhm. kita juga dipertemukan dengan banyak keluarga yang juga harus menghadapi masalah yang sama tapi Mhm. kapalnya nggak siap. Iya, iya, Gitu. iya, iya, I see. Saya belajar over a period of time bahwa kekuatan kita itu tidak harus melulu didemonstrasikan dengan just being tough gitu. Iya. Bahkan pada waktu kita being vulnerable justru kita menjadi kuat, karena kan Firman kan bilang ya, ketika kita lemah kuasa Tuhan semakin nyata. Jadi pada waktu hal itu terjadi ya saya just being vulnerable aja dengan istri saya ya. Jadi pada waktu itu terjadi Rosita nggak perlu convince saya sedikit pun. Right at that moment kita berdoa, kita telepon anak kita juga dan tanpa memberikan kata-kata positif yang semu gitu ya. Saya bold dan vulnerable but bold sama anak saya mengenai kondisi dia, dan kita berdoa bertiga lewat Skype waktu itu. Ya puji Tuhan proses 24 jam itu bisa kita lalui dengan baik. Iya, Kita iya, nggak khawatir yang berlebihan, tetapi justru kita semakin berani untuk make step-stepnya lebih firm gitu di dalam menangani itu. Iya, iya. Dan gak bikin constraint di antara kita Oh, juga gitu. I Karena kan see. kalau nggak sehati bisa aja kan aku panik gitu, aku marah, paksa misalnya jam udah Noah suruh kesana aja sekarang, temenin. Ya, bisa jadi ribut masalah technicality Iya, iya. gimana mendampingi Abigail. Iya, iya. Instead of kita bersatu hati datang sama Tuhan, ya udah minta tolong. Dan at the end memang Abigail tertangani dengan baik di sana. Tertangani biasa dengan baik. ya, tertangani dengan baik. Nah ini mungkin bagus juga untuk orang tua nih Bu Rosita dan Pak Jim. Ketika mereka menyampaikan their frustration maybe ya, atau their disappointment, mereka kan bisa berbicara dengan Pak Jim dan Bu Rosita nih. Nah how did you respond? Maksudnya nanggepinnya seperti apa sih? Ini mungkin bagus untuk orang tua yang bagaimana cara menghadapi anak-anak yang misalnya mereka curhat tentang how they feel gitu. Yang pertama tuh we listen. Jadi kita listen dulu. Kita kasih mereka kesempatan untuk mengekspresikan. Yang kedua, kita tidak merespons dengan ngajarin. Oke. Gitu. Jadi ya kita merespons dengan acknowledge perasaan mereka gitu. Oke. Kita acknowledge perasaan mereka, tetapi kita juga bawa mereka untuk melihat gitu bahwa mereka tidak bisa tinggal di situ terlalu lama. Oke. Gitu. That's why we are here to lead mereka untuk bisa overcome itu. Gitu. Jadi 3 hal sederhana itu ya, Ros ya. Mungkin kamu mau nambahin? Ya. Jadi sebetulnya sebelum ke situ bersyukurnya lagi, dan kenapa pentingnya ya kita sebagai suami istri itu harus membangun hubungan yang dewasa, karena kalau kita sudah terbiasa berhubungan dengan kedewasaan, maka itu nggak jadi sulit untuk kita juga mempraktekkan itu di Iya, dalam iya, iya. berkomunikasi dengan anak-anak. Kan tidak hanya masalah kondisi anak-anak nih ya. Juga tadi Pak Jim sempat mention banyak sekali masalah yang terjadi di pekerjaan, di bisnis dan lain-lain. Nah, mungkin bisa diceritakan how did God help you throughout this problems gitu.
saya belajar gini, Tuhan tuh kalau ngajarin tuh ada bagian kita, ada bagiannya dia gitu. Jadi saya belajar untuk ngelihat, oke, ini bagiannya Tuhan nih. Ada momen-momen yang dimana Tuhan bilang, oke, this is the time kamu yang harus lebih banyak ambil alih bagian kamu gitu. Jadi itu yang saya lakukan, dan itu yang menyebabkan saya punya waktu cukup untuk dampingin anak-anak sebenarnya. Because of favor-favor yang Tuhan lakukan. Itu yang dari pengalaman saya. Kalau Rosita mungkin tantangannya juga agak berbeda karena waktu itu kan dia juga harus make sure saya aman. Benar tuh. Silakan kamu Iya tuh, gimana as a tuh? wife gimana tuh? Ya kita harus benar-benar membagi, mengelola sih ya, lebih mengelola pikiran dan perasaan kita di dalam situasi seperti itu, karena semua genting, semua butuh ditenangkan gitu. Jadi saya make sure jangan sampai ada sesuatu dari saya yang bikin malah nambahin nervous orang lain gitu, baik anak-anak maupun Jim. Jadi itu tantangannya di situ. Waktu Jim ngadepin somasi itu, takut nggak aku? Aku takut banget. Aku paling takut sama segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum, polisi itu aku benar-benar kayak fobia gitu. Jadi tahu sendiri kan dari dulu itu it can kill me sebenarnya out of fear itu. Tetapi ya ketika datang sama Tuhan, aku cuman minta Tuhan kasih aku ketenangan dan Tuhan kasih aku ayat. Dan ayat itu benar-benar langsung aja mengangkat semua ketakutan itu. Aku ingat banget tuh ayat yang diberikan itu waktu bangsa Israel mau menyeberang Laut Merah gitu. Karena aku cuman ngadu sama Tuhan, ini posisi kita nih ya kayak bangsa Israel kejepit lagi doa tuh tiba-tiba keluar begitu aja. And then aku jadi ingat kisahnya bangsa Israel. Personally, what did you, if there's any revelation about God during this 12 months personally, apa sih yang membuat Pak Jim dan Bu Rosita realize how amazing God is throughout your difficult times personally? Bu Rosita dulu mungkin. Kalau buat aku, that's why we title the story itu Love in Its Kind ya. Kalau buat aku justru lewatin semua itu tuh aku ngelihat bahwa iya ya Tuhan itu sayang banget sama kita. Dia begitu mencintai kita sehingga dia bahkan dalam bentuk-bentuk yang istilahnya ugly ya. Karena ini problem krisis gitu ya, very uncomfortable, very painful. But actually di situ dia nyatakan kasihnya dia ya, itulah bentuk cintanya dia. Kenapa? Karena going through all that, we get to know him better, a little better again lagi daripada sebelumnya. Jadi kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Kemudian kita juga jadi melihat diri kita sendiri nih sejauh ini ada di mana gitu. Karena through all that kita lihat, oh ya ampun ternyata I thought I have a strong faith. Ternyata Tuhan tunjukin, no, without me, you will never have a strong faith gitu. Jadi it's humbling ya kalau buat aku. Dan buat aku itu bentuk cintanya Tuhan, membuat kita tetap realize who we are before God. Enggak kita yang lebih gede dari Tuhan gitu, tapi bikin kita tuh selalu sadar bahwa it's always His initiative. It's always He's the one yang kasih kita semua itu.